Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin konten berbagi ilmu, membahas seputar perawatan atau pasca pengobatan pasca tarung ya teman-teman. Pasca diabar atau pasca tarung hampir sama pada intinya, pokoknya ayam habis dilagakan itu rawatannya bagaimana. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya dulu ya, dulu waktu masih aktif di arena pro khususnya, ini lebih intensif untuk masalah perawatan pasca tarung, beda dengan arena kontes ya. Karena apa? Kontes itu main paling 2 air atau 3 air, itu pun bungkus jalu. Jadi kondisi ayam itu kerusakannya tidak separah ketika kita main di pro lepas jalu, apalagi pakai jalu lancip dengan durasi 5 atau 6 air. Nah itu pasti kondisi ayamnya lebih parah ya teman-teman. Kalau kita main rally panjang sampai 5 air 6 air pasti lebih parah. Jadi butuh treatment atau pengobatan secara khusus untuk bisa memulihkan ayam itu jadi tidak ngeleles, tidak rusak, tidak sampai dengan resiko yang paling parah, kematian ya. Tentunya yang paling parah itu kalau ayam nggak tertolong itu pasti mati. Walaupun mungkin kadang kita menang di pronya, tarungnya menang, cuma kalau ayamnya mati kan sama saja rugi ya teman-teman. Ayam bagus harus mati, karena tarung jalu itu menang kalah pasti kena. Karena tidak ada ayam yang jelek dibawa ke arena, sama-sama ayam bagus dipertemukan, itu pasti resikonya sama-sama rusak. Cuma sebelum saya bahas, saya sampaikan dulu ya kawan-kawan, saya sekarang tidak main di arena pro, saya tidak pernah tarung, saya tidak pernah taruhan, saya juga tidak pernah berjudi. Nanti takutnya ada yang ngajak taruhan. Ya sesuai dengan apa tema yang lagi hangat saat ini. Saya tidak mau membahas ya, secara personal saya tidak mau membahas, karena pada prinsipnya sering sekali saya sampaikan, saya tidak mau membahas orang lain. Dalam artian ya kode etik lah, kita sama-sama pemain, sama-sama peternak, itu saling menjaga. Jangan sampai kita itu istilahnya meninggi dengan cara menginjak orang lain, atau meninggi dengan cara menjatuhkan orang lain. Kalau saya harus sukses, orang lain bukan berarti harus gagal. Kalau saya harus sukses, syukur-syukur semua orang harus sukses juga. Teman-teman juga sukses semuanya. Nah, gitu. Saling support, saling mendukung. Insya Allah yang demikian akan lebih tercipta persaudaraan dalam satu hobi. Seperti itu ya. Bukan berarti wah aku loh paling pintar, berarti kamu bodoh. Bukan seperti itu. Anda boleh pintar, saya bisa pintar, orang lain pun berhak untuk menjadi pintar gitu ya. Jangan sampai kita menunjukkan potensi kita dengan cara menjatuhkan orang lain seperti itu. Walaupun sebenarnya dalam konteks kehidupan, sebagaimanapun orang itu dijatuhkan derajatnya atau apa ya istilahnya posisinya oleh orang lain, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak dia jatuh, maka tidak akan jatuh juga. Walaupun orang lain itu memujanya, memujinya, mengunggul-unggulkannya, tapi kalau Allah memang mau menjatuhkan derajatnya, 1000 jalan, 1000 cara pasti akan jatuh orang itu. Seperti itu ya. Jadi kita harus berpola pikir yang baik, kita harus berpola pikir yang benar. Kita sukses bukan berarti orang lain harus jatuh, seperti itu ya. Kita pintar bukan berarti orang lain itu bodoh gitu ya. Jadi konsep pola pikirnya harus ditata.
Saya juga pernah kemarin ditantang 500 juta ya sama orang Cirebon. Pernah saya bikin konten tapi saya hapus lagi. Saya malu seperti itu. Bahas yang seperti itu malu. Jadi kita itu terkenal atau kita menaikkan rating kita itu dengan cara prestasi. Jangan dengan cara halu atau dengan cara kontroversial atau yang dengan cara instan-instan yang panjat sosial yang istilahnya tidak masuk akal seperti itu. Jadi orang lain lebih mengenal kita itu dengan jalur prestasi. Itu insya Allah lebih awet daripada yang terkenal karena sebuah permasalahan yang kontroversial seperti itu. Dulu pernah saya ditantang 500 juta. Kalau nggak berani berarti sampean itu pecundang, Mas. Loh, emang saya pikirkan, emang saya apa istilahnya, emang saya harus tersinggung dengan kata seperti itu? Kan nggak perlu. Kalau saya memang bukan petarung, saya tidak mau berjudi, kenapa saya harus mengikuti Anda bertaruh 500 juta? Ini bukan masalah mental, ini masalah kecerdasan. Seperti itu ya. Istilahnya tidak bisa memberikan penilaian orang lain dengan standar penilaian kita gitu ya. Jadi ibarat kata mungkin sampean duitnya lebih banyak, mungkin sampean memang penjudi, petarung, berani memainkan uang 500 juta hanya untuk mencari kejar gengsi, untuk menunjukkan siapa diriku. Tapi bagi saya nggak perlu modal 500 juta untuk menunjukkan siapa diri saya gitu ya. Jadi saya nggak ada motivasi. Saya harus modal 500 juta itu keuntungannya apa bagi saya kan gitu. Nah ini orang yang berpikir seperti ini. Jadi ketika kita modal 500 juta harus tarung melayani orang yang tiba-tiba menantang seperti itu, kita harus berpikir feedbacknya bagi kita apa. Modal 500 juta bukan uang kecil, kita dapatnya apa, harusnya seperti itu. Terus yang selanjutnya kalau memang saya tidak mau, ya oke lah dikatakan tidak berani tarung dengan 500 juta, taruhan 500 juta. Terus kenapa kan gitu kan. Jadi pola pikirnya harus jernih dulu teman-teman. Jadi kita menghadapi orang bodoh bukan berarti kita harus ikutan bodoh gitu ya. Jadi kita tunjukkan kualitas diri kita, kualitas pribadi kita, bahwasanya kita bisa menjadi lebih baik lah dalam pola pikirnya kan gitu. Kalau saya nggak berani main 500 juta terus emangnya kenapa gitu. Kalau cuma dia mengatakan saya pecundang, saya pengecut, mentalmu nggak ada, ya nggak masalah, terserah lah. Ibarat kata kita itu kan nggak bisa ngatur mulut semua orang. Kita juga nggak akan mungkin istilahnya menjadikan suatu orang atau banyak orang atau semua orang itu harus menyukai kita. Pasti ada orang itu yang tidak suka, pasti ada orang itu yang benci, ya nggak masalah. Kalau saya pribadi, siapa sih Prabu ini siapa gitu. Jadi lebih ke sadar diri gitu aja lah. Ada orang yang senang dengan konten saya, alhamdulillah. Ilmu saya bisa dipakai, bisa manfaat, alhamdulillah. Pada intinya kita itu kan berbagi ilmu agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan untuk menunjukkan bahwasanya kita lebih baik daripada orang lain. Itu pada intinya ya. Jadi kita bikin konten di YouTube bukan untuk menunjukkan bahwasanya wah Prabu Farm ini lebih baik dari farm yang lain, peternak yang lain, pemain yang lain. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi kita bikin konten, berbagi ilmu. Ini untuk menjadikan ilmu yang kita kuasai itu manfaat dan membawa keberkahan gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh orang lain, diterapkan dan ternyata memberikan hasil yang positif bagi orang lain. Itulah yang kita harapkan. Jadi saya berbagi ilmu bukan karena ingin menggurui, bukan. Kita belajar bersama. Konsepnya seperti itu. Andai kata ada orang lain yang memberikan masukan ke saya dan itu memang ilmu yang belum saya tahu, alhamdulillah banget. Justru malah orang yang membuka diri seperti ini yang akan terus berkembang menjadi lebih baik, menjadi lebih pinter dan semakin sukses. Tapi kalau orang sudah terlalu tinggi hati, merasa paling hebat, merasa paling pinter, menutup diri tidak mau belajar, ya
kemampuannya cuma sebatas itu saja dia. Jadi nggak mau mengembangkan potensi diri untuk menjadi lebih baik karena sudah merasa paling hebat gitu ya. Jadi konsep pola pikirnya harus open mind, harus buka pikiran. Cuma pada hakikatnya kita kembali lagi karena memang isi kepala manusia itu beda-beda teman-teman. Jadi kapasitasnya beda, tingkat kecerdasannya juga beda. Yang seperti ini kalau orangnya nggak dari tingkat pendidikan atau dari tingkat kecerdasannya kurang, ya nggak nyambung. Alah, paling Prabu Fam wis cuma nggak ngomong aja, nggak berani tarung. ya ora masalah sakarmu gitu ya. Kalau saya pikirannya lebih santai, jadi nggak harus gengsi, nggak harus tegang, nggak harus emosi. Sakarmu arep omong apa luweh gitu aja. Tuh, intinya saya itu apa ya, dari segi hobi ini saya itu yang saya cari kebahagiaan. Kalau cuma ngerungok kayak omongan orang terus saya kesinggung, terus saya emosi, terus saya jengkel, ya mending saya nggak usah main hobi inilah, nggak usah main ayam kan gitu, hilang kebahagiaan saya. Jadi di sini tuh saya cari kebahagiaan. Jadi main ayam itu kita kembalikan konsepnya nyari kebahagiaan. Kalau memang sudah tidak bisa membawa kebahagiaan dalam hidup kita, ya udah tinggalkan, ganti hobi lah, mancing, berburu atau apa. Cuma ketika kita di sini konsepnya nyari kebahagiaan, harus bisa kontrol diri. Nggak usah taruhan lah, belanja ayam misalkan. Kalau memang kemampuan kita belanja ayam baru 1 juta, ya jangan dipaksakan beli yang 5 juta. Mampuannya beli yang 5 juta, ya jangan dipaksakan harus beli yang 10 juta. Seperti itu, kontrol diri, jangan terbawa oleh emosi, tapi tetap pakai akal sehat, pakai pertimbangan. Jangan sampai hobi justru merusak kehidupan kita, gitu ya. Jadi mau ditantang berapapun, saya itu cuma guyu-guyu aja. Cuma ketika orang Cirebon itu mulutnya udah busuk banget, mungkin biasa makan sampah gitu ya, jadi omongannya nggak karu-karuan. Nah ini sudah nggak baik, komunikasi yang seperti ini sudah nggak baik. Lebih baik kita putuskan, kita blokir, nggak ada manfaatnya kita lanjutkan seperti itu. Mau dikatakan pecundang terserah, mau dikatakan pengecut terserah, yang penting tidak mengotori hati kita. Daripada kita komunikasi dengan orang yang omongannya tidak mengenakan, tidak mendukung kita dalam hal kemajuan, tidak perlu diteruskan yang seperti itu. Biarkan dia kembali ke habitatnya, sampah kembali ke sampah. Kita yang bisa berpikir, berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa berpikir. Dari kepala, dari pikiran pasti akan nyambung dengan pikiran, dari hati pasti akan nyambung dengan hati. Kalau orang bodoh memang sulit dinasihati, gitu ya teman-teman. Nah ini kepanjang lebar karena banyak yang menanyakan saya tentang permasalahan yang lagi viral sekarang. Cuma saya tidak mau komentar, no comment. Itu permasalahan mereka, motivasi mereka bagaimana terserah, biar mereka yang melakukan, biar mereka yang siap menanggung segala resikonya gitu lah. Jadi kalau saya pribadi tidak senang panjat sosial dengan teknik yang istilahnya kontroversial seperti itu. Kita cari yang berdasarkan prestasi aja. Nggak perlu tantang-tantangan. Main ayam itu ada tempatnya. Kita langsung aja ke arena. Kalau kita memang di situ menangan terkenal, pasti orang banyak yang mengenal. Langsung aja daftar ke kontes. Kalau kita memang menangan di situ, orang juga pasti tahu. Nggak usah bengak-bengok, nggak usah terlalu besar soundingnya ya. Penyampaiannya tidak terlalu besar. Ayam itu bisnis atau permainan yang jujur. Jadi kita nggak bisa. Ayam kita kalah, kita ngomong menang nggak bisa. Ayam kita menang, kita ngomong kalah juga nggak bisa. Jadi apa adanya, seperti itu ya. Karena apa? Pemain ayam itu ya cuma itu aja. Jadi ketika kita menang orang lain juga tahu. Ketika kita kalah orang lain juga kita tahu. Nggak perlu kita rubah-rubah, kita setting-setting. Kalau menang ya pasti terkenal menangan. Kalau kalah ya terkenal kalah gitu aja. Jadi bertumbuh dan berkembang alami gitu aja, sesuai dengan
ya progres kita. Kalau memang kondisi ayam itu kita pas kondisi ayamnya kurang bagus, kita kalahan, ya kita nikmati aja. Ya ini yang perlu di apa istilahnya dijadikan patokan. Sehebat-hebatnya pemain, sehebat-hebatnya botoh, dengan ayam yang bagus-bagusnya, yang mahal-mahalnya, ketika main di arena tidak akan mungkin menang terus. Itu bisa, kalau yang sering ke arena pasti paham ya, pasti tahu. Nggak mungkin istilahnya ini menang terus, ayamnya bagus-bagus terus si B ini ayamnya jelek-jelek kalah terus. Nggak mungkin. Karena apa? Ketika si A misalkan kok menang terus, memang nggak pernah kalah, besok mesti ra ono musuhe gitu lah. Karena orang ke arena itu semuanya cari menang. Jadi ketika orang menangan terus mesti ra ono musuhe. Begitupun orang kalah terus, pasti bosen, nggak akan mungkin dia ke arena kan gitu. Jadi permainan ayam itu unik dan sulit ditebak. Pasti ada kalanya kita menang, kita kalah, ada kalanya kita kalah. Jadi tidak usah terlalu jumawa membanggakan diri kita yang berlebihan. Nanti ketika malu ketika kita kalah, itu justru seperti itu. Jadi sangat malu ketika kita kalah. Yang biasa aja, kalah yo rasa sedih-sedih banget, menang yo nggak usah bangga-bangga banget. Gitu ya teman-teman. Pembukaannya cukup panjang, ini baru masuk ke materi. Teknik merawat ayam ketika habis dilagakan ya, mau diabar atau mau habis di kontes atau habis di arena pro, itu semua memang butuh treatment untuk perawatan. Terutama ini yang kita utamakan di arena pro, karena tingkat kerusakan ayam kita ketika main di arena pro, apalagi rally panjang, itu pasti akan lebih besar. Beda dengan arena kontes, beda lagi ketika hanya diabar gitu ya. Jadi ketika ayam habis dilagakan, itu yang pertama jelas treatmentnya harus dibersihkan teman-teman. Itu dari segi fisik luar ya, luar fisik itu harus dibersihkan, baik mukanya, baik badannya, kakinya, itu semua harus dibersihkan. Terutama bagian wajahnya itu harus benar-benar bersih. Darah-darahnya, terus kotoran-kotorannya harus bersih. Kalau tidak bersih, berpotensi nanti akan timbul kurap. Jadi jamur itu masuk ke situ karena ada kotoran. Jadi harus dibersihkan, itu satu. Yang kedua, kalau ada bekas luka jalu, itu harus di treatment. Jadi ketika luka jalu kita biarkan saja, itu pasti ada dugal, ada kotoran atau nanah yang muncul di situ, nanti bengkak, benjol, nanti ketika nutup itu akan ya tertahan di situ. Jangan sampai nutup, harus dibersihkan dulu. Jadi luka dugal itu harus dibersihkan, bekas jalu itu harus dibersihkan. Kita pakai apa ya istilahnya, disinfektan ya, disinfektan untuk pembunuh bakteri dan kuman di situ. Jadi jangan sampai itu ada pengeringan sel darah putih yang menjadi nanah itu ya teman-teman. Kalau di Prabu Farm, nah ini memang kita selingi iklan ya, karena memang produknya kita sediakan produk yang sekiranya bermanfaat bagi penghobi. Kita ada ini komando spray, ini untuk membersihkan bekas luka, bagus banget. Nanti ayam itu lukanya cepat kering, kotoran yang kena jalu juga tidak akan terjadi pendugalan. Jadi kotoran di bekas luka jalu itu akan bersih, nanti keringnya sempurna, jadi tidak akan ada benjolan gitu ya. Jadi dibersihkan, disemprot sampai keluar darah-darah kotornya sampai bersih, itu insya Allah nanti keringnya akan cepat, terus tidak ada pembengkakan atau dugal bekas jalu itu jadi nanah gitu. Kalau kawan-kawan mau beli obat di apotek, itu pengeringan lukanya bisa kita pakai Super Tetra, itu juga bisa ditaburkan di situ. Cuma kan dulu saya pakai Super Tetra itu masih sebagian yang keluar dugalnya tetap. Jadi saya inovasi pakai yang cair ini, ternyata lebih efektif gitu daripada yang bubuk Super Tetra itu. Terus habis itu yang luar seperti itu dibersihkan. Terus luka dalam tentunya di mulut dan tenggorokan harus dibersihkan juga. Di koroknya harus bersih. Nanti syukur-syukur kalau memang sudah selesai, itu ngoroknya yang terakhir pakai air hangat. Jadi bulu koroknya itu dicelup air hangat buat ngorok.
Itu insya Allah ayam aman dari penyakit-penyakit di tenggorokannya. Jadi ngorok, terus berlendir, pilek, itu aman insya Allah seperti itu. Cuma kalau ngoroknya karena kena pukulan keras, nah itu beda lagi nanti treatmentnya gitu ya. Terus yang ketiga kita kasih obat untuk antisipasi. Jadi jangan sampai ayam itu nunggu sakit. Jadi kita kasih obat. Nah, kalau di kandang Prabu Farm kita ada produk lagi, ini namanya Master Fit. Nah, jadi ayam itu ketika habis dilagakan, karena fisiknya capek, lelah, dan sakit, itu lebih mudah terkena penyakit, terjangkit penyakit yang lain itu dari luar. Karena kondisi fisiknya lagi ngedrop, itu sangat rentan sekali kena penyakit. Jadi kita antisipasi sebelum sakit, kita kasih obat untuk daya tahannya. Gitu. Kita ada produk Master Fit ini. Jadi untuk mengantisipasi ayam ketika habis dilagakan biar tidak terkena penyakit. Itu untuk terapi yang obat luka dari tenggorokan dan sama fisik dalamnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, selanjutnya ini masalah makanan. Jadi berikan ayam itu makanan yang lembek atau basah. Karena kondisi fisik ayam yang lelah, fisik yang banyak luka, itu biasanya proses metabolisme dan juga proses pencernaannya pasti akan terganggu. Jadi ketika langsung kita kasih makan beras merah sama jagung, biasanya akan terhenti di tenggorokan, dia tidak akan tercerna seperti itu. Kalau yang paling bagus untuk paling mudah dicerna, itu kita berikan gula merah. Jadi dikasih makan gula merah ya kawan-kawan. Bagusnya lagi kalau gula merah diiris tipis-tipis dan nanti baru dikepel-kepel kasihkan. Itu bagus. Tambahannya bisa dengan nasi putih seperti itu. Atau pakai pisang, itu bisa. Itu kalau ayamnya parah ya paling tidak seperti itu bisa 1 minggu. Tapi kalau ayamnya kondisinya bagus 2-3 hari sudah cukup. Nah, nanti diganti pakai 594 sampai ayam benar-benar fresh, baru kasih makan jagung dan beras merah lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi pola makannya harus hati-hati karena proses pencernaannya pasti terganggu ketika ayam itu habis dilagakan gitu ya kawan-kawan. Organ dalamnya pasti belum beres gitu. Jadi kasih makan yang lunak-lunak, yang mudah dicerna. Kalau gula merah itu sangat mudah larut, ketika dia dikasih minum sudah larut jadi tenaga. Jadi walaupun mungkin ayam tetap akan sedikit ngempos ya, agak sedikit kurus, tapi nanti dia tetap sehat, nggak masalah, wajar seperti itu. Nah, nanti ketika udah sehat baru kasih beras merah sama jagung, itu cepat ngisinya, cepat, nggak akan lama seperti itu. Cuma harus ada nutrisi yang masuk. Ketika ayam sakit harus ada nutrisi yang masuk, dan yang paling bagus referensi saya tetap gula merah. Gula aren bisa, gula kelapa bisa. Yang penting gula merah diserut dulu, nanti dikepel-kepel loloh kayak seperti itu. Untuk takarannya bisa dikira-kira lah teman-teman, dikira-kira ayam itu ya tidak usah terlalu kenyang, tidak usah terlalu banyak, tapi kira-kira mencukupi saja. Terus habis itu dikasih minum. Insya Allah yang demikian itu akan cepat untuk meregenerasi dan juga menyehatkan ayam setelah tarung. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Ini tadi sudah saya sampaikan untuk luka luar, luka dalam tenggorokan, dan juga untuk terapi untuk makannya. Terus untuk rawatan selama habis pasca tarung itu di box saja. Kalau kondisi ayamnya sakit banget, ngenterak gitu, di box aja, diistirahatkan dulu. Si makan, istirahatkan dulu. Paling tidak 3 hari ya, 3 hari baru diumbar-umbar. Tapi kalau kondisinya parah banget ya bisa sampai 1 minggu seperti itu. Yang jelas ayam syukur-syukur kalau bisa dirapeti atau dikerodong ya. Kalau kita sih pakai kurungan bunder jadi dikerodong. Jadi ayam istirahatnya bisa maksimal, tidak diganggu oleh serangga-serangga, nyamuk seperti itu. Jadi nanti pemulihannya akan lebih cepat. Nah, nanti ketika ayam itu kondisinya sudah memprecek, agak sehat, itu baru diumbar-umbar lagi gitu kawan-kawan. Jadi memang ketika habis tarung dia perlu istirahat, kita maksimalkan istirahatnya. Jangan langsung di fisik lagi, biar istirahat dulu gitu.
Jadi itu ya treatment ayam habis tarung, luka luar, luka tenggorokan, luka dalam, terus pola makan dan juga pola rawatannya sudah saya sampaikan semua. Insya Allah itu benar-benar manfaat nanti. Karena memang saya terapkan di rawatan saya ketika dulu masih aktif di Arena Pro, walaupun sekarang sudah berhenti, tapi pengalaman masih bisa kita sampaikan untuk bisa bermanfaat pada orang lain. Terima kasih sekali lagi. Kita tidak ada motivasi dan keinginan untuk membicarakan orang lain, apalagi yang sedang bermasalah, yang lagi ada ketidakcocokan. Biarkan mereka selesaikan masalah sendiri. Kita berbagi ilmu untuk menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan untuk menjadi orang yang superior, yang paling pinter dengan merendahkan orang lain. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.